bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Untuk berbantuan terus Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korbannya baru yang menyenangkanmu, senang hatiku, Bersama-sama kita melihat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini biasa ayat kita dengar. Mungkin ada yang hafalnya. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dia peringatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan harapan dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi dalam semua hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi walaupun kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita juga akan menjadi lemah. Mengapa? Karena kita takut menghadapi apapun keadaan. Sekalipun hal itu belum terjadi, tapi kita sudah merasa takut dalam setiap kehidupan kita. Banyak pikiran-pikiran kita, sehingga melalui pemikiran ini yang buatkan kita takut. Sedangkan hal itu belum berlaku lagi. Dan hal itu masih dalam pemikiran kita. Tapi sudah kita cemas, kita takut menghadapi apapun keadaan dalam hidup kita, sehingga itu yang membuatkan kita lemah. Itu yang membuatkan kita lupa akan janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang. Jadi kalau kita dalam takut, maka itu yang akan melemahkan semangat kita. Itu yang membuatkan kita tidak mempunyai kekuatan dalam kehidupan kita, karena kita
rasa takut dalam menghadapi apapun keadaan. Sedangkan hal itu belum berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan yang melihatkan kepada hari ini, janganlah takut apapun keadaan atau situasi kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita suatu roh keberanian dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh mengawal pemikiran kita, hati kita. Supaya hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya hal itu tidak akan menakut-nakutkan kita. Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Nah contohnya, kadang-kadang kita mau pergi ke tempat yang baru. Kadang-kadang kita lihat kadang-kadang orang sekeliling kita rasa takut. Bagaimana kepada orang di tempat ini? Sebab kita orang baru, kita tidak tahu bagaimana keadaan di tempat itu, bagaimana keadaan di kampung itu. Kita rasa takut. Sedangkan kita ketakutan itu yang membuatkan kita cemas. Oleh ketakutan itu membuatkan kita takut menghadapi apapun keadaan orang-orang sekeliling itu. Sedangkan kalau kita datang kepada orang-orang itu orang yang baik, mereka peramah, tapi kita rasa takut karena kita orang baru. Jadi ketakutan itulah yang membuatkan kita tidak merasa tenang di dalam kehidupan kita. Karena kita sebelum hal itu berlaku kita sudah berpikir. Dan oleh pikiran itu yang membuatkan kita lemah, membuatkan cemas di dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan mengatakan kita bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan takut. Sebab siapa? Karena Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi ingatlah, buat Tuhan itu penyertaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya kabar Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan bahwa janganlah bimbang. Kalau kita lihat dalam Yakobus, kalau ada kebimbangan dalam hati kita, kita tidak akan tenang hidupnya. Karena kita bimbang. Bagaimana lah ini sebab, bagaimana lah yang akan terjadi kalau hal ini begini-begini. Jadi oleh karena kebimbangan kita, itu yang membuat kita lemah. Mari kebimbangan kita itu membuat kita khawatir dan semua hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa hal yang kita datang kepada Tuhan, kita minta agar Tuhan berikan kekuatan supaya apapun perkara yang terjadi, kita siap menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya bimbang saja, tidak akan menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita akan menjadi lemah. Sebaliknya akan menjadi takut. Dan sebaliknya kita mudah putus asa dalam semua hal dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kata firman Tuhan yang mengingatkan kita. Dalam hal yang pertama ini, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Setiap orang yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Berarti Allah kita itu luar biasa. Tuhan itu sangat hebat. Dia melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan tidak akan melemahkan kita, tapi dia akan menguatkan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh pemikiran kita, oleh kekhawatiran kita, oleh kelemahan kita. Tetapi kata firman Tuhan ini, sebab aku ini Allahmu. Berarti kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita, dia tetap akan menyertai sepanjang kehidupan kita. Kuncinya jangan kita bimbang, jangan kita menyerah pada keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan tidak sanggup menghadapi kita. Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan buka jalan bagaimana kita menyelesaikan semua hal di dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi setiap orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan menguatkan dia, Tuhan akan meneguhkan dia, dan Tuhan akan menolong dia bagaimana mengatasi setiap hal permasalahan dalam hidup kita. Dan apapun cabaran yang kita alami, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, luar yang hebat bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Sehingga dia berjanji
bahkan aku akan menolong engkau. Bagi pertolongan Tuhanku, dia akan menolong tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan di saat dia menolong kita, kata yang ketiga ini, bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dia katakan dia akan memegang kita. Kalau kita tetap memegang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kita, hidup kita, dan dia akan memelihara kita, menjaga kita supaya tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak mampu cara manusia, tapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan memegang kita dengan tangan-tangannya. Dan dia katakan, aku, kananku yang membawa kemenangan. Jadi setiap orang yang percaya, yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menerima kemenangan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik secara rohani atau jasmani, Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan menolong kita mengatasi apapun cabaran, apapun pencobaan yang kita alami. Firman pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan akan berikan jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Jadi ini janji Tuhan bagi kita saat ini. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan sendiri akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus hindari semua perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan takut. Dan dikatakan bahwa akan menyertaikan. Berarti Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang percaya. Dan yang kedua, dikatakan jangan bimbang sebab aku ini akan meneguhkan iman kita. Dia akan menolong kita dan dia akan menolong kita dengan kananku yang membawa kemenangan. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita. Apapun cabaran, apapun masalah kita, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan sebuah kekuatan kita. Dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan baru. Kita dapat kekuatan seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Dia tidak akan khawatir, tapi dia akan merasa sukacita. Dia merasa seronok berada di udara. Karena dia ada kekuatan yang sayap dia. Jadi kita hari ini juga kita tetap percaya bahwa janji Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan, berikan kita harapan, dan mengingatkan kita tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada malam ini. Mari kita serahkan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah apapun keadaan kita saat ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan menolong kita untuk melewati semua apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi saat ini mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan dan selama Tuhan semua kami. Amin. Terima kasih. Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ada Tuhan panggil, aku ada Tuhan panggil, aku ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mengikuti atau subur dan
Amin. Doa berkat